Putra Taipan ini membawa seorang gadis dari pedesaan ke rumah untuk menjadi istrinya. Ayah mertua melihat dari bawah ke atas menantu perempuannya, menunjukkan ekspresi bosan. Juga memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan makanan ala barat untuk mempermalukan menantu itu. Tapi Fasai bukan orang yang mudah menyerah. Dia sengaja berpura-pura tidak sengaja memercikkan kecap ke wajahnya. Membuat semua orang melebar matanya. Tidak ada seorang pun di rumah ini yang berani menantangnya sebelumnya. Fasai tidak panik, tapi buru-buru menjelaskan. Saya ceroboh. Saya seorang anak dari pedesaan, jadi jangan marah pada saya. Saya sudah ceroboh. Saya seorang anak dari pedesaan, jadi jangan marah pada saya. Setelah itu, dia sengaja menggunakan tangan kosongnya untuk mengambil kecap untuk menyerang tatapan Tuan Tien. Saya tidak tahu cara menggunakan sendok. Saya takut saya tidak sengaja akan memercikkan kecap di wajah ayah lagi. Sudahkah melihat, lakukan dengan cara ini, itu tidak terciprat lagi. Setelah mengatakan itu, dia juga menjilat jarinya. Dan tarik napas. Kebiasaan makan ini membuat Patien melotot sampai matanya berputar ke belakang. Dan pelayan yang berdiri di sebelahnya takut bos tidak mengerti dialek dia. Jadi buru-buru menerjemahkan untuk membantu bos mengerti. Sungguh lezat. Aku tidak bisa menelan lagi. Bubar. Tapi saya belum kenyang. Kenapa berhenti? Tapi saya belum kenyang. Kenapa berhenti? Benjolan kemarahan ini belum tertelan, gumpalan kemarahan yang lain telah datang. Ayah mertua marah setengah mati. Dia marah dan menamparkan wajah pelayan itu. Lalu langsung pergi. Traiwit menyaksikan tindakan istrinya. Dia tidak bisa menahannya, dan tepuk tangan. Akhirnya ada yang bisa menangani ayah yang sombong. Tampaknya menggunakan 1000 bat untuk memalsukan pernikahan dengan gadis ini adalah pilihan yang tepat. Setelah itu, mereka berdua membuat rencana yang jelas bersama. Mereka berbagi kamar yang sama tetapi bukan tempat tidur yang sama. Keluarga-keluarga ini memiliki upacara pelukan dan ciuman yang aneh. Setiap kali suami keluar, istri muda harus mencium pipi suaminya dengan lembut untuk menunjukkan dukungan. Traiwit menggunakan alasan bahwa dia takut orang tuanya akan melihat kekurangannya, jadi dia sengaja melewati batas dengan Fasai. Dia sangat marah tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi ini, Tuan Tien karena dengan cepat mengusir menantu perempuannya yang miskin itu. Mencoba menimbulkan masalah dengannya. Bahkan saat Fasai melewati Taman Mawar, juga harus mengutuk menantu perempuan di sekujur tubuh yang berbau kotoran sapi. Jangan membuat mawarnya berbau seperti Fasai. Dia juga bukan tipe orang yang mudah dihina, dan langsung menjawabnya. Bahkan jika mawar itu berbau busuk, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Soalnya saya baru pindah ke sini. Jadi jika baunya tidak enak maka itu pasti pemiliknya. Ayah mertua ini langsung marah lagi. Ini adalah kedua kalinya menantu perempuan ini menentangnya. Kali ini, dia bertekad untuk memukul lebih keras. Penggil Fasai datang. Jika Anda ingin menjadi menantu keluarga saya, harus menjadi orang yang terampil. Beri dia 10 bat dan buat dia memasak meja makanan mewah untuk keluarganya. Fasai pasti sangat berbakat ya. Tidak sulit untuk memberinya 10 bat untuk menyiapkan makanan yang lezat, kan? Fasai jelas tahu dia berusaha mempersulitnya. Tapi dia dengan patuh setuju. Tepat setelah itu, Fasai mulai melakukannya. Hidangan hari ini sangat istimewa, saya membuat khusus untuk Anda. Saya yakin ayah akan sangat senang dan puas. Ayah mertua sengaja mempersulit menantunya. Hanya memberi Fasai 10 bat untuk memasak makanan lezat untuk seluruh keluarga. Tapi detik berikutnya caranya itu menjatuhkannya. Fasai tidak takut sama sekali. Dia bahkan mengeluarkan belut masih hidup-hidup dari pot. Ayah mertuanya mengira itu adalah ular yang sangat ketakutan sehingga dia melompat. Aduh, Fasai, apakah Anda berencana untuk membunuh saya? Beri saya ular untuk dimakan? Ular apa ular? Orang Bangkok tapi tidak pengertian sama sekali, apa itu ular aduh? Itu belut. Traiwit kemudian tidak lupa berkontribusi untuk menakut-nakuti ayahnya. Menyuruhnya untuk tidak terlalu berprasangka terhadapnya.
Ini masakan istrinya memasak. Ayah, kamu coba. Jangan. Diserang balik oleh menantu perempuan 3 kali. Sang ayah bertekad untuk berhasil menyingkirkan penantu miskin ini. Keesokan harinya, pagi-pagi, dia mengadakan pertemuan keluarga. Jika skill memasak Fasai tidak bisa digunakan, lalu dia ingin Fasai memamerkan bakatnya sebagai tukang kebun. Untuk menghargai kebajikan luar biasa dari menantu perempuan bungsu. Semua menantu perempuannya berasal dari latar belakang bangsawan. Jika dia bukan bintang terkenal, juga adalah hot girl. Hanya Fasai yang kurang ajar, tidak berpendidikan. Jika itu masalahnya, maka Fasai harus mengembangkan kemampuannya untuk menanam tanaman di kebun. Setiap jenis pohon pasti ada, tidak boleh kurang. Mangga, lemon, kelapa, jeruk bali, labu, bla bla. Semua jenis harus memiliki cukup. Hahaha. Itu juga mengharuskan dalam waktu 1 hari, dia harus menyelesaikan penanaman pohon. Fasai langsung marah. Ayah mertua duduk di sana dan merasa puas. Kali ini, dia mengalami kesulitan ini. Maka dia hanya bisa menyerah. Tetapi keesokan harinya, ketika hari belum pagi, Patien sangat ingin menertawakan menantunya. Tapi kenyataan seperti tamparan di wajahnya. Semua jenis tanaman ditanam langsung di kebun. Ayah mertua segera membuka mulutnya lebar-lebar. Kenapa ini bisa terjadi? Dia tidak berdaya dan hanya bisa menekan kegembiraan prematur di hatinya. Saya pikir itu masih kurang beberapa jenis. Tidak ada kekurangan, begini ayah, saya akan menanam apapun yang Anda lihat. Lihatlah. Mangga, lemon, kelapa, jeruk bali, labu, semangka. Bla bla bla. Lihatlah. Mangga, lemon, kelapa, jeruk bali, labu, semangka. Bla bla bla. Kali ini Patien benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Tetapi dalam sekejap mata, dia menemukan bahwa taman mawar yang dia cintai telah menghilang tanpa memiliki sayap. Ayah benar-benar marah. Di mana mawarku? Tapi Fasai menjawab dengan tenang. Mawar tumbuh terlalu luas, tidak ada cukup lahan untuk menanam lebih banyak tanaman. Jadi satu-satunya cara adalah mencabutnya. Ayah mertua sangat marah sehingga wajahnya menjadi pucat. Tapi Fasai tidak sekejam dia. Dia hanya mengubah tempat tinggal untuk semak mawar itu saja. Tanam mereka di tempat yang cerah sehingga mereka dapat menerima sinar matahari. Tapi Patien bersikeras untuk menghukumnya. Karena dia ingin mengusir gadis itu keluar dari rumahnya. Dia memintanya untuk membuat seluruh pohon berbuah pada hari yang sama. Selain itu, juga diminta agar tidak ada bantuan yang diperoleh dari orang lain. Jadi bagaimana dia akan menghadapinya kali ini?